setiap kali kita selesai solat, kita menoleh ke kanan dan ke kiri, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Namun pernahkah kita bertanya, sebenarnya kepada siapa salam itu kita tujukan? Apakah hanya kepada manusia di samping kita? Ataukah ada makna yang lebih luas, yang selama ini belum kita pahami? Dengarkan dan simak baik-baik isi dari video ini, sampai selesai biar tidak terjadi gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Salam dalam Islam bukan sekadar ucapan, tapi doa besar. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepadamu. Dalam salat, salam menjadi penutup ibadah. Ia bukan hanya ritual, melainkan penghubung antara kita dengan sesama makhluk Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak kita lihat. Para ulama menjelaskan, ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri, kita memberi salam kepada malaikat yang menjaga dan mencatat amal kita. Salam juga ditujukan kepada saudara seiman yang berada di kanan dan kiri, baik yang ikut salat berjamaah maupun yang tidak terlihat oleh mata kita. Saudaraku, ketika engkau menoleh ke kanan dan ke kiri setelah salat, apakah engkau sadar bahwa engkau sedang menebarkan doa kepada semesta? Bahwa ucapan salam itu bukan sekadar kata, tetapi cahaya yang keluar dari hatimu yang terhubung dengan langit dan bumi. Salam adalah rahasia. Ia lahir dari bibir namun berakar dari jiwa. Ia adalah pengakuan bahwa kita ini kecil dan hanya Allah lah Sang Maha Sejahtera. Kita memberi salam, tapi keselamatan itu bukan dari kita, melainkan pancaran dari Allah yang kita mohonkan agar sampai kepada semua makhluk. Saudaraku, saat engkau mengucap salam, bayangkanlah malaikat yang selalu bersamamu tersenyum, saudaramu di kanan dan kiri menerima doa tulusmu, alam di sekelilingmu pun bergetar, karena ada kasih yang engkau tebarkan. Salam adalah cinta, cinta yang tidak mengenal batas, cinta yang merangkul musuh sekalipun, cinta yang berkata, aku ingin selamat bersamamu dalam rahmat Allah. Ketahuilah saudaraku, para arif billah memandang salam bukan sekadar gerakan akhir tetapi jembatan ruhani. Dengan salam mereka melepaskan diri dari kegelapan hati dan membuka pintu cahaya kasih. Salam adalah latihan untuk menjadi manusia yang halus, yang hadir. Bukan untuk menyakiti tetapi untuk menghidupkan. Maka renungkanlah, setiap salam yang keluar dari bibirmu adalah janji. Janji bahwa setelah menghadap Allah, engkau kembali kepada dunia dengan membawa damai bukan permusuhan, dengan membawa kasih bukan kebencian, dengan membawa cahaya bukan kegelapan. Saudaraku, tahukah engkau, setiap salam yang engkau ucapkan adalah saksi. Saksi bahwa engkau pernah berdiri di hadapan Allah, menundukkan jiwa, menanggalkan ego, lalu keluar dengan membawa cahayanya. Salam itu bukan hanya doa, tetapi tanda bahwa engkau ingin menjadi rahmat bagi seluruh ciptaan. Para kekasih Allah berkata, barang siapa sempurna salamnya, maka sempurnalah jalannya. Karena salam adalah jendela hati yang membiarkan cahaya Allah keluar dan menyinari kanan serta kirimu. Bukankah Rasulullah bersabda, sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Inilah jalan sederhana, namun di dalamnya tersimpan samudra cinta. Saudaraku, kita sering lupa bahwa di kanan dan kiri kita ada dua malaikat yang setia mendampingi. Malaikat Raqib di sebelah kanan yang mencatat amal baik, malaikat Atid di sebelah kiri yang mencatat amal buruk. Ketika kita mengucapkan salam setelah salat, hakikatnya kita sedang mendoakan mereka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Bukankah ini indah? Kita tidak hanya berdoa untuk manusia, tapi juga untuk para malaikat yang senantiasa bekerja tanpa henti demi mencatat amal kita. Dalam tasawuf, salam setelah salat dipandang sebagai cahaya batin. Ketika seorang hamba selesai menghadap Allah, ia membawa energi ruhani yang bersih. Salam itu adalah cara menyalurkan energi tersebut kepada sekitar, agar keberkahan salatnya memancar bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Salam bukan hanya kata, tetapi getaran hati yang memancar. Jika hati kita ikhlas, salam itu menjadi doa yang benar-benar membawa kedamaian. Beberapa ulama menyebutkan, salam juga sebagai tanda kembali ke dunia nyata. Salam adalah jembatan antara dunia ruhani dan dunia nyata.
agar kita tidak terjebak dalam ibadah ritual semata, tetapi juga menghidupkan nilai ibadah dalam interaksi sehari-hari. Bagi orang yang menempuh jalan makrifat, salam setelah solat adalah penyerahan diri total. Dengan salam ia melepaskan segala ego, amarah dan kebencian. Salam adalah pernyataan, aku ingin hidup damai bersama seluruh ciptaan Allah. Maka salam tidak berhenti di lisan, tapi meresap ke dalam jiwa, mengubah perilaku, hingga menjadikan seseorang pribadi yang penuh kasih. Saudaraku, kata salam berasal dari akar kata sala'ama, yang berarti selamat, sejahtera, damai. Ketika kita mengucapkan salam setelah salat, itu bukan hanya doa untuk orang di kanan kiri kita, tetapi doa untuk seluruh semesta ciptaan Allah. Salam mencakup manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta. Seolah kita berkata, semoga seluruh ciptaan Allah berada dalam lindungannya, dalam damai dan rahmatnya. Inilah mengapa salam adalah pancaran cinta universal. Ia menegaskan bahwa Islam datang bukan untuk merusak, tapi membawa rahmat bagi alam semesta. Ketika kita mengucapkan salam, hakikat terdalamnya adalah kesadaran bahwa Allah lah sumber keselamatan sejati. Salam kita hanyalah sarana, sedang keselamatan itu sendiri datang dari Allah. Artinya setiap kali salam diucapkan, kita sedang mengingat, tidak ada keselamatan kecuali bersama Allah, tidak ada rahmat kecuali darinya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengannya. Para ulama tasawuf berkata, siapa yang sempurna salamnya, maka bersihlah hatinya. Salam adalah doa keselamatan yang meliputi seluruh makhluk. Jika seseorang benar-benar sadar, salam menjadi pembersih dari dengki, iri, kebencian, dan permusuhan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengucapkan salam dengan ikhlas, namun masih menyimpan kebencian di hatinya? Oleh karena itu, salam menjadi latihan spiritual. Ia melatih kita untuk melepaskan penyakit hati dan menggantinya dengan cinta kasih. Salam memang penutup salat, tapi hakikatnya ia adalah pembuka kehidupan. Ia menutup ibadah ritual, namun sekaligus membuka ibadah sosial. Ia mengingatkan kita bahwa setelah salat, kita tidak boleh hanya diam. Kita harus keluar, berbuat baik, membawa rahmat, dan menebarkan kedamaian. Dengan salam, seorang hamba berkata kepada dunia, aku telah menyembah Tuhanku, kini aku akan menebarkan kebaikan di buminya. Saudaraku, para kekasih Allah, para wali dan orang-orang saleh, mereka menjaga salamnya dengan hati penuh kesadaran. Setiap kali salam mereka ucapkan, hati mereka bergetar karena itu doa cinta bagi seluruh alam. Mereka tidak hanya memberi salam di salat, tapi setiap langkah hidup mereka adalah salam, penuh kasih, penuh keselamatan, penuh rahmat. Maka jalan kita adalah meneladani mereka, menjadikan salam bukan hanya ucapan tapi keadaan diri, hingga kita benar-benar menjadi hamba yang membawa damai, baik di hadapan Allah, sesama manusia maupun seluruh ciptaan. Ketika kita menoleh ke kanan dan kiri, jangan lagi sekadar gerakan. Hadirkan hati, hadirkan cinta, hadirkan doa. Karena salam bukan hanya penutup salat, tetapi tanda bahwa kita siap kembali ke dunia dengan hati yang damai, bersih, dan penuh rahmat. Saudaraku, salam yang engkau ucapkan setelah salat sesungguhnya bukan hanya untuk kanan dan kiri, bukan hanya untuk malaikat, bukan hanya untuk saudaramu, tetapi ia adalah pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba yang singgah sebentar dalam lautan rahmat Allah. Salam adalah tanda tunduk, tanda menyerah, tanda kembali. Bagi ahli makrifat, salam bukan sekadar doa untuk makhluk, melainkan kembalinya ruh kepada kesadaran akan Sang Pencipta. Salam kanan dan kiri hanyalah simbol, sedang hakikat salam adalah penyaksian bahwa seluruh alam semesta berada dalam genggaman Allah. Saat engkau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, hakikatnya engkau sedang berkata, wahai semesta, saksikanlah, aku berserah kepadanya, aku hanyalah hambanya. Saudaraku, renungkanlah lebih dalam lagi. Salam adalah awal dan akhir kehidupan. Ia menjadi salam ketika engkau lahir, selamat datang wahai jiwa. Ia menjadi salam ketika engkau wafat, selamat jalan wahai ruh. Ia menjadi salam ketika engkau dibangkitkan kelak, selamatlah engkau dengan rahmat Rabbmu. Maka setiap salam setelah solat sebenarnya adalah latihan, agar engkau siap menyambut salam terakhir yang akan mengantarmu pulang kepada Allah.
Ingatlah, salammu tidak akan bermakna jika hatimu masih dipenuhi kebencian. Salammu tidak akan bercahaya jika lisanmu masih menggores luka. Salammu tidak akan sampai jika jiwamu masih terikat oleh dunia. Salam yang sejati hanya lahir dari hati yang pasrah, hati yang telah mengenal Allah, hati yang ridha dengan segala takdirnya. Saudaraku, ketika engkau menoleh dan memberi salam, bayangkanlah bahwa itu adalah salam terakhirmu di dunia. Ucapkan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang damai. Karena bisa jadi, salam itu adalah pesan terakhir sebelum engkau benar-benar dipanggil untuk pulang kepadanya. Maka, jadikanlah setiap salammu cahaya, jadikanlah setiap salammu doa, jadikanlah setiap salammu bekal, agar ketika engkau disapa di alam akhirat, engkau pun mendengar suara lembut itu. Salamun alaikum bima syabartum, fanima uqbad dar. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah indahnya tempat kembali itu. Maka mulai hari ini, ucapkanlah salam dengan hati yang hadir. Bayangkan malaikat menerima doa itu. Bayangkan saudaramu merasakan ketenangan itu. Bayangkan semesta pun ikut bersaksi. Dan ketika kelak engkau kembali kepada Allah, semoga salam terakhir yang keluar dari bibirmu bukan sekadar kata, tetapi cahaya yang mengantarkanmu pulang dalam keselamatan abadi, dalam rahmat dan kasih sayangnya. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Wassalam.